Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkan. Selamat hari Minggu, anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kita akan memperingati Minggu-Minggu Prapaskah. Minggu-Minggu Prapaskah pada intinya kita diajak untuk merenungkan kasih Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni, mengasihi, dan menyelamatkan kita semua. Kita diajak untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, untuk kita mau menunjukkan kepatuhan kita kepada Papa dan Mama, dan biarlah di dalam kehidupan kita terus mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan itu. Selamat menjalani minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Terang di rumah, terang di sekolah. Halo adik-adik, hai. Senang ya kita bisa bertemu kembali di ibadah online pagi ini. Kita bersyukur ya adik-adik ya, Tuhan menjaga kita, melindungi kita, sampai kita bisa bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk mengikuti ibadah online pagi ini. Adik-adik sudah siap semua untuk beribadah? Sudah siapkan Alkitabnya belum? Kalau belum, kakak tunggu ya. Ayo, ambil Alkitabnya. Ya, sudah semua. Kita mau sama-sama beribadah ya adik-adik ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kakak mau undang adik-adik semuanya untuk berdiri semuanya. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Cuit cuit, syubidu dam dam. Bisa semua ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Semuanya bersukacita, bersemangat. Pasti udah makan nih, udah minum susu juga. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu yuk, minta pertolongan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan kesehatan yang selalu kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan,
hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang mau jadi anak yang taat? Wah, semuanya mau ya jadi anak yang taat. Kakak juga mau jadi anak yang taat. Taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah, terlebih taat kepada Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semuanya bernyanyi, memuji Tuhan dengan lagu T-A-A-T, taat. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik semuanya luar biasa, bersemangat bernyanyinya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi sama-sama, Tuhan Yesus, aku berjanji. Bisa semuanya ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Kak Bowo ya dalam acara sekolah minggu kita, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tentunya sehat selalu ya, dan harus jaga kesehatan, makan makanan sehat dan jaga kesehatan ya. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulai acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, baik adik-adik sekalian. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus Kristus,
kita akan pergi ke sebuah tempat. Nah, tempat apakah itu? Ya, di sebuah taman kecil. Nah, kita akan ke sana. Oke, mari kita ke sana. Ayo. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kakak ada di sebuah taman kecil, ya. Ada tanaman, ada bunga-bunga di sini, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kakak ada di sebuah taman ini, adik-adik? Ya, karena kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, firman Tuhan, berkaitan dengan Tuhan Yesus ditangkap di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Nah, cerita kita pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 53. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Mari kita ikuti cerita kakak berikut ini. Mari kita simak bersama. Adik-adik sekalian, bisa lihat gambar yang kakak tampilkan ini ya. Ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu? Iya benar, ini gambar seorang pencuri yang berbuat jahat, akhirnya ditangkap sama bapak polisi. Kalau orang yang berbuat jahat, orang yang mencuri, orang yang merampok, yang suka mencelakai orang, kalau ditangkap oleh bapak polisi dan dipenjarakan, yaitu sudah hal yang wajar dan seharusnya dilakukan ya adik-adik. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menuju ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Setelah tiba di tempat itu, sampailah di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Tuhan Yesus menjauhkan diri dari para murid-muridnya, lalu berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kemudian turunlah malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan Yesus sangat sedih adik-adik dan semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Tuhan Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus mendapati para murid sedang tertidur adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian datanglah serombongan orang. Seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas mendekati Yesus untuk mencium Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Mereka yang bersama-sama dengan Yesus berkata, "Tuhan, meskikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya adik-adik. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus berkata kepada imam, kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang menangkap dia, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah,
dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Baik adik-adik sekalian, dari cerita kakak tadi apa yang bisa kita simpulkan ya? Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada gerombolan orang itu untuk ditangkap. Padahal adik-adik, Tuhan Yesus tidak berbuat jahat. Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi ya, meskipun tidak bersalah, Tuhan rela untuk menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Walaupun Tuhan Yesus sedih ya, karena apa? Karena akan berpisah dengan murid-muridnya. Ya, dari cerita ini Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan kakak, menyelamatkan papa, mama, menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Baik adik-adik, apa yang harus kita lakukan ya? Belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita dan rela menyerahkan dirinya untuk ditangkap bagi keselamatan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, kita harus terus mengasihi Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, rajin berdoa karena Tuhan telah mengasihi kita semua. Dan yang selanjutnya, kita juga harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus taat kepada nasihat papa, mama. Dan seperti Tuhan Yesus yang telah taat kepada Allah Bapa. Nah, demikian cerita kakak pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik sekalian. Dan untuk selanjutnya, ayat hafalan akan diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 46b yang berbunyi demikian. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sekali lagi kakak ulang. Lukas 22 ayat 46. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, silahkan adik-adik sekalian untuk dihafalkan ayatnya dan selalu diingat-ingat ya. Dan ingat, selalu berdoa. Agar apa? Jangan jatuh dalam pencobaan. Oke, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Tuhan memberikan contoh kepada kami untuk Tuhan taat kepada Allah Bapa, mau menyerahkan diri untuk menderita bagi keselamatan kami semua ya Tuhan. Tuhan sudah mengikuti rencana Bapa, walaupun Tuhan merasa sedih karena akan berpisah dengan para murid-murid, tetapi Tuhan taat untuk menyerahkan diri untuk menyelamatkan kami semuanya. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami, menyerahkan nyawa Tuhan Yesus untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk senantiasa taat kepadamu, taat kepada nasihat papa mama, dan ajari kami juga untuk senantiasa rajin berdoa, berucap syukur kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa. Kita pun mau menjadi anak-anak yang taat,
anak-anak yang rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Nah, sekarang tiba saatnya sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara kita, kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Yuk, kita nyanyi yang semangat ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati ya Tuhan persembahan kami ini. Kami juga berdoa untuk Papa, Mama, Opa, Oma, kakak, adik, dan semua keluarga kami. Tuhan mau jaga, Tuhan mau lindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberkati senantiasa. Buat keluarga kami atau teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan mau menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk pemberian vaksin yang sedang berlangsung. Tuhan menolong supaya semua berjalan dengan baik. Dan kami bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Kami bisa beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang sedang menjalankan sekolah secara online. Tuhan berikan semangat bagi kami, berikan juga kepintaran bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mau tiba nih di akhir ibadah kita. Tapi kok sepertinya ada yang kurang ya? Apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Apa? Coba nggak kedengeran? Oh, iya kita belum aktivitas. Iya, kira-kira apa ya aktivitas kita hari ini? Aktivitas kita hari ini adalah menghitung berapa gambar Tuhan Yesus yang sedang berdoa dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Nah, adik-adik
harus menghitung tuh. Kalau adik-adik mengikuti dengan baik, pasti adik-adik tahu berapa jumlahnya. Kalau adik-adik sudah tahu berapa jumlahnya, adik-adik bisa menunjukkan angkanya atau jumlahnya dengan jari adik-adik. Misalkan ada 5, adik-adik menunjukkan angka 5 dan adik-adik foto, kirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Kalau 4, ya angkanya 4. Begitu ya adik-adik ya, gampang ya. Nah, jangan lupa kirim ke grup WA kelas masing-masing. Kakak tunggu ya. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di akhir ibadah. Kita mau sama-sama bernyanyi yuk, supaya adik-adik selalu ingat, mau makan, berdoa dulu. Mau minum, berdoa dulu. Mau belajar, berdoa dulu. Ya, kita mau nyanyi sama-sama. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Bisa ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Mau makan, berdoa dulu. Mau minum, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Mau makan, berdoa dulu. Mau minum, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kasih. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami, menjadikan kami anak-anak yang taat kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami di hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat selalu pesan kakak, makan makanan yang sehat, jangan keluar rumah kalau tidak perlu, dan jangan lupa selalu mencuci tangan kalau mau memegang makanan. Dan yang terpenting juga, kalau harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.